Mana besok adalah 27 Rajab. Apa? Ya, bertepatan dengan di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 27 Rajab melaksanakan Isra Mi'raj. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa, masya Allah. Maka dengan ini hendaknya kita mengenang kembali, kemudian mengingat kisah-kisah beliau tentang Isra Mi'raj tersebut, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdakwah di kota Mekkah Al-Mukarramah, kemudian di hadapan para petinggi Quraisy, dakwah Nabi nggak ada yang diterima. Semua ajakan Nabi kepada mereka orang-orang Quraisy tidak ada yang diterima. Bahkan keluarganya, petinggi-petinggi Quraisy, kemudian pamannya pun Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib pun tidak langsung menerima dakwah atau ajakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ah, kamu kan hanya manusia biasa, Muhammad. Ah, kamu kan baca tulis aja nggak bisa, Muhammad. Kamu aja begini dan begitu, dan lain sebagainya, alasan-alasan yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan bagi mereka semua bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah yang benar. Maka di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah agar Nabi melaksanakan Isra Mi'raj. Yang pertama, Nabi dari kota Mekkah menuju kota Palestina. Kalau sekarang Bapak Ibu sekalian pengen ngecek di Google Maps, itu namanya Yerusalem. Ya, di situ ada Masjid Al-Aqsa, di mana disebutkan dalam hadis Nabi, la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Janganlah kamu sekalian bepergian kecuali kepada 3 masjid ini. Yang pertama apa? Ila Masjidil Haram. Kemudian yang kedua, ila masjidi hadza. Kata Nabi, masjidku ini. Maksudnya adalah Masjid Nabawi. Kemudian summa Masjidil Aqsa. Nah, jadi kalau bisa, kalau kita itu ada kelebihan rizki, kelebihan harta Allah titipkan kepada kita, kalau bisa jangan sampai kita itu jalan-jalan ke Perancis dulu, ke Paris dulu, kemudian ke Bali, ke Afrika, ke Amerika, ke Rusia. Jangan kita jalan-jalan dulu jauh-jauh ke sana. Justru kita jalan-jalan dulu kemana? Masjidil Haram dulu, kemudian ke Masjid Nabawi dulu, umrah dulu, haji dulu. Baru setelah itu kalau longgar lagi pergi ke Masjidil Aqsa. Karena 3 masjid ini adalah 3 masjid yang sangat mulia sekali. Maka di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan dari kota Mekkah menuju ke Palestina, Masjidil Aqsa, Mekkah Al-Mukarramah ke Palestina kurang lebih sekitar 1240-an kilometer, kurang lebih 1240-an kilometer. Yang kalau kita dari Mekkah ke Palestina itu, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau naik pesawat berapa jam? Ya sekitaran 2 jaman lah, 2 jam setengah, 3 jam seperti itu. Tapi bayangkan dengan min fadlillahi ta'ala, dengan keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah takdirkan Nabi menunggangi apa? Hewan yang mirip dengan kuda, bentuknya itu mirip dengan kuda, tapi kecepatannya seperti kilat. Namanya adalah buraq, di mana diambil dari kata al-barq. Apa itu barq? Kilat. Ya, sekejap begitu. Dari Makkah ke Palestina hanya sekejap. Kemudian Nabi menaiki kendaraannya tersebut, hewan buraq tersebut, kemudian berangkat ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, Nabi diperintahkan untuk bermi'raj ke Sidratul Muntaha, di mana Nabi akan diberikan perintah yang sangat spesial.
Nah ini hadirin sekalian mungkin sudah tahu ini perintah yang sangat spesial, di mana kalau mukjizat-mukjizat Nabi itu biasanya malaikat Jibril yang nganter. Nabi didatangi malaikat Jibril, wahai Nabi Iqra, ma ana biqari, ya Nabi Iqra, ma ana biqari, ya Nabi Iqra, ma ana biqari. Kata malaikat Jibril, wahai Nabi, ayo baca. Kemudian malaikat Nabi menjawab, enggak, saya enggak bisa baca. Kemudian ditanya lagi sama malaikat Jibril, wahai Nabi, Iqra, baca. Ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Kemudian ditanya lagi, disuruh baca lagi. Ya Nabi, Iqra, baca. Ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Kemudian malaikat Jibril melanjutkan wahyunya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat ke-5. Kemudian begitu pula kalau ada asbabun nuzul, diperintahkan zakat, turunlah ayat. Diperintahkan berpuasa, turun ayat. Kemudian diperintahkan haji, turun ayat. Tapi kalau kita masuk ke rukun Islam yang kedua, diperintahkan sholat, Nabi enggak diturunkan ayat, tapi Nabi dipanggil sama Allah, langsung datang ketemu sama Allah di Sidratul Muntaha, di mana setelah Nabi bermi'raj dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha, Nabi bertemu di lapisan langit yang pertama dengan Nabi Adam alaihissalam, kemudian lanjut lagi bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, dengan Nabi Yahya alaihissalam, dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai ke langit ketujuh, di mana sampai pada ujungnya Sidratul Muntaha, di mana tidak ada satu makhluk Allah pun yang bisa menembus Sidratul Muntaha ini. Bahkan malaikat Jibril pun tidak bisa menembus Sidratul Muntaha. Tapi ini Nabi SAW bisa sampai Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah untuk menerima wahyu yang sangat spesial, yaitu melaksanakan salat. Maka insya Allah sebentar lagi kita akan bahas sedikit saja, cukup untuk membahas muqaddimah salat di dalam kitab Raudhul Murbi yang kita akan bahas pada pagi hari ini insya Allah. Kemudian setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menuju ke Sidratul Muntaha dengan menerima perintah untuk melaksanakan salat sebanyak berapa kali sehari? 50 kali sehari. Thayyib. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seandainya, tapi kita nggak boleh berandai-andai. Tapi seandainya kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati perintah sholat 50 kali sehari, kemudian kita praktekkan sekarang di kehidupan kita ini, bayangkan hadirin, kita baru selesai sholat subuh tadi. Kemudian muqaddimah salat lagi. Kemudian saya baru selesai salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, kita waktunya salat lagi. Nanti habis kajian salat lagi. Sarapan bentar, makan, minum, kemudian nyuci piring, langsung salat lagi. Habis itu kita nyuci baju, mandi, bersih-bersih. Enggak berapa lama salat lagi, Masya Allah. Ini kalau kita sholat 50 kali sehari, kurang lebih sekitar 15 menitan lah kita sholat. Maka di sini ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati perintah sholat tersebut, Nabi turun, mau balik Nabi ke dunia, ke langit dunia, mau balik lagi ke Masjidil Aqsa, ketemu di langit yang kesekian dengan Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabi, habis ngobrolin apa sih sama Allah tadi? Kok cuman Nabi Muhammad doang yang boleh ke sana? Kenapa? Ngomongin apa emang? Kemudian disampaikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW, saya mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat. Wallah, aywa. Kam fil yaum? Kam marrah fil yaum? Berapa kali sehari? 50 marrah. 50 kali. Wallah, 50. Ibaratnya seperti itu kalau percakapan beliau dengan Nabi Musa alaihissalam. Demi Allah 50 kali. Wallahi demi Allah Nabi Muhammad, umatmu tidak akan kuat
mintalah keringanan kepada Allah, berdoalah kepada Allah agar diringankan perintah sholat tersebut. Di mana beliau mendapati, oh iya betul juga, umat saya tidak akan kuat kalau 50 kali sehari. Akhirnya Nabi SAW kembali lagi, balik lagi ke Sidratul Muntaha. Ya Allah, kami mohon ya Allah, tolong diringankan perintah untuk melaksanakan sholat 50 waktu menjadi sekian. Kemudian taib, la ba'sa bih. Setelah itu dibolehkan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali lagi kepada Nabi Musa alaihissalam. Alhamdulillah, taqabbaltu, aku sudah bertemu lagi dengan Allah dan berdoa, dan Allah mengizinkan dan meringankan. Kemudian dirasa masih berat, wallahi Nabi, ini masih banyak, untuk umatmu tidak akan kuat. Udah, balik lagi aja, minta lagi, berdoa lagi sama Allah, biar Allah ringankan lagi. Kemudian sampai bernegosiasi sampai pada batasnya, yaitu sekitar 5 kali sehari. Dimana itu pun ketika bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa masih berucap, wallahi umatmu tidak akan kuat 5 kali sehari. Dan pada dasarnya dan kenyataannya, betul atau tidak hadirin? Betul. Kita pun 5 kali sehari, pagi bangunnya kesiangan, kemudian siang siang ketiduran, asar lagi di jalan, habis kerja, pulang kerja lagi di jalan, maghrib kecapean, kemudian isya ngantuk, ketiduran. Wah, ini gimana ini? Yang bener aja ini, udah dikeringankan dari 50 ke 5 masih aja keberatan. Dan ini benar, Nabi Musa benar. Memang umat kita, umat muslim tidak akan kuat kalau 5 kali sehari. Makanya Allah memberikan hukum-hukumnya melalui hadis-hadis Nabi. Apa? Ada sholat jamak, ada sholat qashar, ya kan? Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Nah, di sini kenapa? Karena memang manusia sangat susah sekali untuk melaksanakan sholat. Bahkan hanya 5 waktu dalam sehari. Ada yang sibuk, ada yang capek, ada yang tiduran dan lain sebagainya, macam-macam alasannya. Makanya kalau lagi di jalan, Allah ringankan, udah nggak usah capek-capek sholat 4 rakaat, udah jadi 2 rakaat aja, nggak apa-apa. Yang nggak sempet sholat di masjid, boleh sholat di rumah. Kalau nggak kuat sholat berdiri, lagi sakit, bisa sholat sambil duduk. Sambil duduk masih sakit juga, bisa sambil berbaring. Sambil berbaring masih aja nggak sanggup, disolatkan Allahu Akbar sambil melek, Allahu Akbar sambil ruku, sami Allah liman hamidah, melek lagi, Allahu Akbar sujud. Nah seperti itu, isyarat cukup, dan itu masih Allah perbolehkan. Makanya jangan sampai sholat yang sudah Allah tetapkan ini, jangan sampai kita menjadi berat untuk melaksanakannya. Karena Allah sudah berikan keringanan banyak, ada sholat jamak, qashar, dan takhir, takdim dan lain sebagainya. Maka dari itu hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada yang sampai mengatakan, jika kamu masih sholat 5 waktu, 5 kali sehari, maka ketahuilah sesungguhnya hidupmu akan baik-baik saja. Tapi qadarullah, ternyata di zahirnya terlihat kehidupannya itu kayaknya ekonominya biasa-biasa aja, hidupnya nggak mewah-mewah amat, kendaraan juga cuma motor punyanya, mobil belum punya, kemudian juga anaknya juga biasa-biasa aja, amal solehnya biasa-biasa aja, tapi ia masih melakukan sholat 5 waktu. Tapi beda, ada halnya orang yang hartanya Masya Allah banyaknya, rumahnya besar Masya Allah, mobilnya bagus Masya Allah, kendaraannya banyak, anak-anaknya banyak, nikmatnya, hartanya, semuanya Allah berikan, bahkan tidak ada yang tidak Allah berikan. Tapi masalahnya, sholat 5 waktu tidak pernah. Zahirnya, kelihatannya hidupnya enak, tapi nggak pernah sholat. Nah ini hati-hati, berarti ketahuilah hidupnya tidak akan baik-baik
saja. Bahkan seberapa buruk kehidupan kita, kalau kita masih sholat 5 waktu, insya Allah kita masih baik-baik saja. Tapi seberapa bagus kehidupan kita, seberapa mewah kehidupan kita, tapi kalau kita nggak sholat 5 waktu, hidup kita tidak baik-baik saja. Bahkan Nabi pun bersabda, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Batas antara seorang laki-laki atau seseorang yang keimanannya itu mendekati kekufuran atau kesyirikan, tarkus shalah, yaitu adalah meninggalkan sholat. Jadi batasnya cuma meninggalkan sholat doang, hadirin sekalian. Kalau kita nggak sholat, kita udah mendekati kekufuran atau kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka di sini jangan sampai. Ya minimal kita sholat 5 waktu, kemudian tepat pada waktunya, tidak bolong-bolong sholatnya. Insya Allah cukup buat kehidupan kita. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah pada saat Isra Mi'raj untuk melaksanakan salat 5 waktu agar hidup kita yang nanti dipertaruhkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kita akan masuk ke dalam surganya Allah atau ke nerakanya Allah? Nah ini nanti di sini di salat kita ini. Maka kalau salat kita ini baik, insya Allah seluruh kehidupan kita bahkan akhirat kita akan baik. Tapi kalau sholat kita belum baik, ya hati-hati, jangan sampai kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bahas sedikit tentang Kitabus Shalah di dalam kitab Raudhul Murbi karya Syekh Mansur Al-Buhuti. Di sini kita akan bahas tentang sedikit daripada perintah salat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rahimuna yarhamhumur rahman, yarhamu man fil ard wa yarhamu man fis sama. Kitabus shalah, as-salatu lughatan, salat dalam segi bahasa. Fil lughah ad-du'a, salat itu adalah doa. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa salli alaihim, disebutkan dalam surat At-Taubah, ayat ke-103. Ai ud'u lahum, maksudnya adalah salatlah kamu, berdoalah kamu sekalian. As-salatu syar'an, dan disebutkan dalam syariat, wa fi syar'i aqwalun wa af'alun makhsusah muftatahatun bit takbir muhtatamatun bit taslim, yaitu semua perbuatan dan perkataan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berupa perkataan ataupun perbuatan, gerakan khusus di mana diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, ya itu adalah salat. Kemudian kenapa kok salat itu disebut namanya salat? Kenapa salat? Limadza summiyat hadhihi as-salah. Kenapa kok disebut salat? Lijtimaliha 'ala du'a, untuk menyempurnakan doa. Jadi semua dari takbir kita berdiri sampai salam itu semuanya isinya doa, memuji-muji Allah, kemudian meminta ampun sama Allah, bertasbih kepada Allah, sampai pada akhirnya salam, yaitu mendoakan salawat kepada Nabi dan meminta perlindungan dari 4 perkara, yaitu fitnah dajjal, azab jahannam, azab kubur, dan fitnah kehidupan dan kematian. Maka di sini semuanya full doa. Makanya salat itu adalah as-salatu ad-du'a, yaitu adalah doa. Kemudian waktu fardhis shalah juga disebutkan di mana saat Isra Mi'raj tadi Nabi disebutkan dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir, yang dilanjutkan di ayat ke-78, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Ya, tunaikanlah salat pada saat kapan? Duluk asyams, saat terbit atau tingginya matahari. Ila ghasaqil lail, juga sampai pada malam hari. Wa qur'anal fajr, juga pada saat dini hari. Inna qur'anal fajri
kana mashhuda. Karena sesungguhnya salat subuh yang kita lakukan tadi itu, yang kita jamaah tadi itu disaksikan masyhuda, disaksikan para malaikat. Makanya kalau subuh itu dianjurkan untuk baca surat-surat yang panjang. Kalau zuhur mutawasid. Kalau zuhur mutawasid pendek aja. Asar mutawasid pendek aja. Maghrib pendek aja. Isya ya mutawasid lah, sedang lah. Tapi kalau subuh kalau bisa minimal 1 halaman. Ya, maksudnya yang panjang begitu. Nah, karena apa? Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Karena bacaan Quran yang dibacakan pada saat sholat subuh tersebut mashhuda, disaksikan oleh para malaikat. Maka dari itu hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita mendapatkan keutamaan daripada sholat subuh yang kita laksanakan ini. Kemudian kalau siang hari kita dianjurkan atau diperintahkan untuk melaksanakan sholat zuhur, tengah hari sholat asar, kemudian petang hari maghrib, malam hari isya, dini hari subuh. Tapi dilanjutkan dengan ayat setelahnya, di mana kalau seandainya sholat itu berjumlah 6 waktu, maka itu adalah sholat ya fatahajjat bihi nafilatan lak, sholat tahajud. Dimana kalau seandainya perintah sholat itu adalah 6 kali sehari, 6 waktu, yaitu sholatnya adalah sholat tahajud. Dimana sholat tahajud ini adalah sholat yang paling utama setelah sholat 5 waktu. Jadi kalau ada subuh, zuhur, asar sampai isya, itu adalah luar biasa sekali pahalanya. Apalagi subuh, 2 rakaat sebelum subuhnya saja luar biasa, apalagi sholat subuhnya. Nah ini, setelah itu keutamaan setelahnya adalah sholat malam. Makanya kalau hadirin semua pengen, Ustadz saya sudah, insya Allah saya sudah paten lah kalau mau mengerjakan 5 waktu, aman lah, nggak usah dihiraukan, saya pasti melakukannya. Saya pengen Ustadz, amalan apa biar saya itu mendapatkan keutamaan yang luar biasa besar setelah sholat 5 waktu ini? Maka sholatlah kamu sekalian sholat ini kebablasan Ustadz. Gimana Ustadz caranya Ustadz? Kalau misalnya kita merasa, kita tahu ya akan diri kita sendiri, diri kita ini kadang suka telat, kadang suka ya kebablasan tidurnya, sholat subuhnya kadang baru jam 5 baru bangun, kemudian jam 5:05 baru bangun, baru sholat subuh. Fala ba'sa bihi, khair insyaallah. Kalau misalnya hadirin sekalian pengen melaksanakan sholat malamnya itu di awal waktu, fala ba'sa bihi, boleh saja. Kapan ya itu? Kalau kita diperintahkan melaksanakan sholat malam di sepertiga malam, jadi ada tiga waktu. Sepertiga malam pertama kurang lebih sekitar habis sholat isya sampai sekitar jam 10 malam. Kemudian sepertiga malam yang kedua dari jam 10 malam sampai ya kurang lebih sekitar jam 2 dini hari. Kemudian sepertiga yang terakhir adalah sekitar jam 2 sampai jam 4 atau menjelang subuh. Tapi kan subuh. Tapi kan yang afdal sepertiga malam akhir ya. Iya betul, memang ya afdal itu. Tapi kalau misalnya tidak sanggup atau takut kelewat nanti sholat malamnya, boleh-boleh aja. Kalau misalnya melaksanakan sholat malam tersebut, habis sholat isya selesai, assalamualaikum, habis sholat sunnah, saya mau sholat malam dulu sekarang, ya Allah saya niat sholat malam sekarang, semoga nanti saya bisa melaksanakan sholat witir, nanti ditutup dengan witir kalau saya bangun. Kalau belum bangun ya saya sholat malam sekarang aja 2 atau 4 rakaat, kemudian nanti saya tutup pas saya bangun 3 rakaat, misal seperti itu. Fala ba'sa bihi, boleh saja. Jadi di habis sholat isya, sholat malam dulu 2 atau 4 rakaat atau berapa rakaat. Setelah itu nanti pas bangun, pas qadarullah imannya lagi kuat, pas imannya lagi bertambah, kan iman al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kan bertambah dan berkurang. Tapi kalau bahasanya zaman anak muda sekarang ini Bapak Ibu, itu bukan bertambah, naik dan turun, bukan. Tapi iman itu antara ada dan tiada. Jadi kalau pas dia ke masjid, oh ini imannya ada ini. Kalau pas, loh kok pas ini nggak ada di masjid dia ya, fulan kemana ya? Ah ini imannya lagi ngilang ini saat ini.
Ya Allah alam, ya siapa tahu. Padahal dan pada dasarnya iman itu tetap ada dalam hati kita. Dasarnya iman itu tetap ada dalam hati kita, cuman ia sedang bertambah, sedang banyakkah atau sedikitkah dia di situ. Itu adalah perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan sholat malam. Kemudian setelah itu mentajibu alaihi shalah, ya sudah jelas yang diperintahkan kepada mereka agar melaksanakan salat adalah muslim mukallaf dzukur inas. Yang pertama adalah orang muslim, kemudian orang laki-laki dan perempuan yang mukallaf, yang sudah dibebankan atasnya melaksanakan perintah salat. Kemudian kalau anak kecil itu hitungannya kalau dia sudah mumayyiz, maka hendaknya ia diperintahkan sholat oleh orang tuanya. Tapi kalau dia nggak mau sholat, jangan lupa dipukul kakinya sedikit, jangan keras-keras. Pukulan kasih sayang, bukan sampai patah kayunya, bukan. Hanya untuk ayo le sholat, ayo di sholat, ayo kakak sholat, sholat ke masjid, karena sholat itu wajib, bla 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 dan lain sebagainya. Tapi kalau misal dia nggak mau dan dia nggak sholat, pukullah dia pas dia umur 7 tahun atau 10 tahun. Kalau dia sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, udah dipukul dengan pukulan kasih sayang agar ia berangkat untuk terbiasa untuk melaksanakan sholat.